Kuasa hukum Nadiem Makarim mengatakan bahwa BPKP telah meneliti dan audit menyeluruh sebanyak 2 kali program pengadaan laptop di Kemendikbudristek dan tidak ditemukan markup. Hukumnya apa? Dituduh memperkaya 8 importer swasta. Tapi Kepres sudah menyatakan ditiadakan. Kenapa masih diadakan? Melalui kuasa hukumnya, mantan Mendikbudristek menyatakan bahwa sampai hari ini Nadiem tidak menerima Rp1 pun dari kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Selain itu, BPKP telah mengaudit program pengadaan tersebut sebanyak 2 kali dan tidak menemukan adanya markup. Dan berdasarkan hasil audit tersebut, kuasa hukum Nadiem mengatakan sejauh ini tidak ditemukan ada kerugian negara. Selain itu, untuk daerah 3T, tertinggal, terjauh, terluar, memang tidak masuk dalam program pengadaan Chromebook. Sepanjang menyangkut tentang proses pemilihan segala macam oleh BPKP sudah dikatakan tidak ada pelanggaran. Di sini sudah ada kan kata-katanya tadi kan ada di sini. BPKP menyatakan ini dalam 2 kali audit loh. Menyatakan diteliti adalah tepat waktu, tepat jumlah, tepat guna manfaat, tepat harga, ya, dan prosedur. Jadi memang ya BPKP kita hanya jawab begitu. Iya bang. Maksudnya gini, apapun jawaban saudara di sini udah dijawab BPKP. Masa Hotman yang menjawab BPKP telah menyatakan begini? Iya bang. Kami juga udah baca tuh dokumen BPKP bang. Nah, ya. yang dipersoalkan kejaksaan itu kan Chromebook itu dipilih jauh sebelum itu ada kata Nadiem tidak benar karena selalu ada apa? Ada pertemuannya gak cuma hanya Google tapi ada Microsoft sama Apple. Ada beberapa kali pertemuan bahwa waktu itu pengguna anggaran pun bukan dia lagi kan? Bukan. Apa? Dirjen Paudasemen. Siapa? Dirjen Paudasemen. Ya, jadi kuasa pengguna anggaran pun sudah bukan dia. Intinya kalau detail begitu oleh BPKP sudah dijawab, tidak ada hal-hal yang melanggar. Lagi pula apapun itu kalau harganya tidak ada markup berarti tidak ada kasus korupsi. Kan begitu. Kami udah jauh, kami bantah itu karena di sini tidak ditemukan itu. Mau apa lagi? Tapi apakah betul bahwa Chromebook itu diputuskan pada rapat 6 Mei padahal kajian review itu kan baru terbit Juni 2020? Semua proses pemutusan itu dipilih oleh panitia. Tim apa? Tim teknis dari kementerian. Tim teknis dari kementerian adalah hasil rapat bersama. Ya. Jadi intinya sepanjang tidak ada markup berarti tidak ada korupsi. Itu aja. Itu intinya. Tidak ada korupsi kalau tidak ada markup. BPKP menyatakan tidak ada menyangkut harga tidak ada masalah. Ini tidak ada kerugian negara. Hanya itu yang bisa saya jawab. Kalau teknis begitu di sini tidak ditemukan itu. Ya, jatuh. Di sini tidak ada pelanggaran hal seperti itu. Dan mengenai harga pun udah dibahas di sini. Dan ini auditnya tahu nggak? Di 22 provinsi, bukan hanya di kantor pusat diteliti, di 22 provinsi. Ya. Ini hasil audit di 22 provinsi. Sampai jumlah guru pun yang terima diaudit oleh BPKP di sini. Terus yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah begini. Tadi kan kata BPKP tidak ada markup berarti tidak ada kerugian negara. Kalau ada kerugian negara, siapa yang diperkaya? Apakah kalian udah tahu nggak siapa yang diperkaya? Ada yang nggak tersangka lain? Nggak ada kan? Sampai hari ini belum ada pengusaha vendor itu yang jadi tersangka. Sampai hari ini belum ada. Ya terus kenapa buru-buru ditahan? Tidak ada uang masuk ke si Nadiem. Dan juga tidak ada bukti uang itu masuk ke vendor. Karena vendor belum ada yang ditahan karena diperkaya. Kan unsur korupsi kan begitu, memperkaya diri dan atau memperkaya orang lain yang diperkaya. Sebelumnya pemirsa, Nadiem Makarim langsung ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook senilai hampir 2 triliun rupiah. Selain Nadiem, Kejagung juga telah menetapkan 4 tersangka lain.
Kamis 4 September 2025, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem ditetapkan tersangka usai menjalani pemeriksaan selama 9 jam. Penetapan Nadiem sebagai tersangka dilakukan usai Kejagung menemukan alat bukti yang cukup. Kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019. Usai ditetapkan tersangka, Nadiem langsung ditahan. Ia kini mendekam di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Usai ditetapkan sebagai tersangka, mantan Mendikbudristek ini menegaskan dirinya bekerja atas dasar integritas dan kejujuran. Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Mas Menteri, Insya Allah. Selain Nadiem, Kejagung juga telah menetapkan 4 tersangka lain, yaitu mantan staf khusus Mendikbudristek Juristan, Direktur Sekolah Dasar Sri Wahyuningsih, Direktur SMP Mulyatsah, dan konsultan perorangan Ibrahim Arif. Kejagung juga mengungkap kerugian negara akibat kasus ini ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Para peneliti astronomi dan sejumlah mahasiswa mengamati gerhana bulan total dini hari tadi. Fenomena gerhana blood moon terlihat jelas di atas langit Observatorium Boscha, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Inilah fenomena gerhana bulan total atau yang dikenal sebagai blood moon atau bulan merah darah. Momen langka ini mencapai puncaknya sekitar pukul 1 dini hari yang terlihat jelas di atas langit Observatorium Boscha kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Bagi para peneliti astronomi, fenomena gerhana bulan total ini menjadi momen penting untuk ilmu pengetahuan, terutama saat bulan sepenuhnya memasuki bayangan gelap bumi. Bulan terlihat berubah menjadi merah pekat atau orange saat mencapai puncaknya. Tak hanya peneliti, sejumlah mahasiswa dari ITB dan UPI juga sangat antusias ikut terlibat dalam pengamatan. Sendiri lumayan sering untuk melakukan pengamatan, baik itu di berbagai event astronomi lainnya seperti pengamatan hilal maupun pengamatan gerhana matahari total beberapa tahun yang lalu begitu ya. Nah, untuk fenomena gerhana bulan total sendiri, di sini kalau saya pribadi dan juga beberapa teman yang lain juga baru pertama kali untuk mengamat gerhana bulan total di sini. Sementara itu, sekelompok pemuda di wilayah Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga mengabadikan fenomena gerhana bulan. Mereka rela menyewa kamera dengan resolusi tinggi untuk merekam detik-detik terjadinya gerhana bulan, yang nantinya rekaman tersebut akan diupload di media sosial. Dari Kabupaten Bandung Barat dan Bekasi, Jawa Barat, Yono Wahyu, Didit Junaidi, iNews melaporkan.